Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melakukan muqaddimah pendahuluan untuk takrib syarah al-Ajrumiyah. Pada pertemuan hari ini kita akan mulai masuk ke al-syarah Ajrumiyah, yang kita akan memulai dengan pondasi dasar daripada syarah Ajrumiyah. Pondasi dasar daripada syarah al-Ajrumiyah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu kalimat atau ungkapan terbagi menjadi tiga, ya, terbagi menjadi tiga. Al-kalam dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-isim, kemudian al-fi'il, kemudian yang terakhir adalah al-harf. Isim, fi'il, dan al-harf. Nah, pada pondasi dasar sini kita mencoba menguasai isim. Nah, begitu kita menguasai isim dan menguasai fi'il dan menguasai harf pada dasar-dasar atau hal-hal penting pada setiap komponen ini, maka insyaallah begitu kita masuk ke bab nahwu seperti bab fi'il, bab fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak dan lain sebagainya, itu akan mudah bagi kita. Nah, maka dari situ di pondasi dasar ini kita harus fokus pada isim dulu, kemudian baru fi'il, kemudian baru al-harf. Nah, kita masuk ke pondasi dasar satu, yaitu isim, babu al-isim. Bab pertama adalah bab al-isim. Babul isim. Kita masuk ke babul isim. Baik, di kitab disebutkan bahwa al-mu'allif sebelum memasuki bab isim, beliau membagi kalam itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah lugawi dan nahwi. Lugawi dan nahwi. Secara bahasa, jadi kalam itu ada secara bahasa, ada secara nahwu. Secara bahasa, kalam itu adalah kullu ma tahsalu lahu faidah. Kullu ma tahsalu lahu bil faidah. Setiap hal yang bisa mendatangkan faidah atau pemahaman maka dinamakan kalam secara bahasa, secara bahasa ahli bahasa. Seperti al-isyarah, isyarat, bahasa isyarat itu termasuk kalam menurut secara bahasa. Akan tapi menurut ahli nahwu, dinamakan kalam itu apabila memenuhi 4 syarat. Apabila memenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah al-lafdhu, harus berubah lafaz. Apa yang dimaksud dengan al-lafdhu? Yang dimaksud dengan al-lafdhu adalah ay yakuna sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah allati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i. Ay yakuna, bahwasanya menjadi sautan, suara, mustamilan yang mencakup, ala atas, ba'di sebagian, al-huruf hijaiyah allati yang tabtadi'u dimulai bil alif dan alif, wa tantahi dan diakhiri bil ya'i dengan ya. Contohnya apa? Ahmad wa yaktub. Jadi pertama harus berubah lafaz yang bisa dilafadzkan. Kemudian syarat kedua adalah harus murakkab. Ay yakuna, maksudnya ay, bahwasanya yakuna menjadi muallafan, tersusun, min dari kalimat ini, 2 kalimat, atau aksar atau lebih. Perhatikan contohnya di sini ada Muhammad Musafir, kemudian al-ilmu nafi, ya berlugu, sampai al-mujaddah itu orang yang bersungguh-sungguh, al-majdah ketinggian atau kemuliaan, likulli untuk setiap mujtahidin orang yang bersungguh-sungguh, nasibun bagian. Kemudian al-ilmu, ilmu, khairul lebih baik, ma tas'a, apa yang tas'a
orang-orang bersungguh-sungguh ilaihi kepadanya. Tas'a artinya dia bersungguh-sungguh berusaha ilaihi atasnya. Nah, ini dinamakan murakkab, harus berupa lafal kemudian murakkab. Kemudian syarat ketiga adalah harus berupa mufid. Apa itu mufid? Maknanya mengandung faidah, maknanya mengandung faidah. Kalau misalnya ada suatu ungkapan seperti ini, idza apabila, hadara hadir. Nah, perhatikan di sini kalimat apabila hadir, kemudian berhenti. Ya, misalnya si Hamzah mengatakan kepada Muhammad, idza hadara, jika hadir. Kalimat idza hadara dia sudah tersusun. Oke, sudah tersusun dari dua kalimat. Pertama adalah idza dan hadara. Akan tapi tidak bisa mengandung faidah, tidak mengandung faidah. Nah, itu belum bisa difahami. Kalau orang mengatakan kepada kita apabila hadir, apa maksudnya itu? Gak bisa difahami, maka dia tidak dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Jadi kapan bisa difahami? Apabila diselesaikan ini ungkapan ini sehingga bisa mengandung makna yang utuh. Perhatikan di sini contohnya, idza apabila hadara hadir al ustadu ustad, ansata maka diam at-talamidu murid-murid. Apabila ustaz hadir maka murid-murid akan diam. Perhatikan di sini. Maka di sini syarat mufid adalah ayyasuna, bahwasanya baik sukutu ayyasuna, baik atau pantas sukutu diamnya al-mutakallim orang yang berbicara alaihi atasnya, bihaitsu yang mana la yabqa tidak tersisa as-sami'u orang yang mendengar muntadiran karena menunggu li syai'in akhar untuk sesuatu yang lain. Artinya ketika seorang berbicara maka pendengar tidak muncul pertanyaan dan keraguan lagi. Oke. Jadi ketika pendengar berbicara, ketika seorang berbicara pendengar sudah paham tanpa ada pertanyaan-pertanyaan lagi, atau tanpa ada pertanyaan maupun tanpa ada rasa heran lagi seperti itu. Makanya di sini contohnya adalah idza hadara, bila hadir ustaz maka murid akan diam. Kemudian yang syarat keempat adalah al-maudhu bil arabi, harus menggunakan bahasa Arab. Nah, kalam tidak menggunakan bahasa Arab maka dia bukan kalam menurut ahli nahwu. Bahwasanya takuna menjadi al-alfadhu, lafaz-lafaz al-musta'milah yang digunakan fil kalami pada pembicaraan, minal alfadi termasuk dari lafaz-lafaz allati yang wada'atha diletakkan al-arabu orang Arab lidalalah untuk menunjukkan ala atas makna arti minal ma'ani dari arti nahwu. Contoh adalah hadara, kalimat hadara itu adalah kalimat dari Arab. Ada beberapa kalimat yang dari Arab ya, contohnya at-turk. Turk ini bukan dari kalimat Arab. Turk artinya Turki ya, Turki. Itu bukan dari kalimat Arab. Nah, jadi ada 4. Pertama adalah lafaz, ya, lafaz, kemudian yang kedua adalah murakkab, dan kemudian mufid, kemudian al-maudhu bil arabi. Syukran, jazakumullah khairan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bab setelahnya, yaitu bab pembagian al-kalam. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.